3 lawan pertama. Ziyun menang dengan mudah. Dan tentu saja tidak perlu menyesuaikan suku bunganya. Tapi jangan lupa, ada 10 atau 7 patung. Menurut peningkatan ini, di tempat ke-10, kekuatannya akan mendekati 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Faktanya, itulah yang diharapkan Qin Yichen. Sebagai kemenangan Ziyun berulang kali, setelah game ke-10, kemuliaan menghilang. Tetapi napas Ziyun memiliki beberapa poin tergesa-gesa. Seperti inilah tampilannya. Wajah Qin Yichen bermartabat, cahaya dan bayangan ini. Kekuatannya memang 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Intinya adalah, cahaya dan bayangan ke-9 hanya lebih lemah darinya. Mungkin 9 puncak pencapaian kecil lapisan surgawi. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya menyadari reruntuhan luar biasa dari gerbang ini. Garis. Untungnya, sebelum pukulan itu, kita bisa sampai ke patung ke-10. Meskipun Ziyun tidak akan kalah, itu tidak mudah. Kuncinya adalah setelah setiap kemenangan, hanya istirahat 10 napas, yang hampir merupakan pertarungan roda. Hilangnya kekuatan dan keadaan abadi cukup drastis. Ziyun, jangan bicara lagi. Di mana ramuan yang kuberikan padamu? Cepatlah. Qin Yichen mengingatkan Ziyun bahwa dia tidak berani ragu. Dia segera mengeluarkan obat dan memulihkan kondisinya. Tetapi wajahnya menjadi serius, dan tidak ada penghinaan sebelumnya. Anda tahu, dia baru saja memenangkan 10 pertandingan. Itu setengah, dan kekuatan lawan telah mencapai 9 pencapaian hebat lapisan surgawi. Dalam 10 game berikutnya, saya khawatir kekuatan lawan akan terus meningkat seperti sebelumnya. Hai. Setelah 10 napas, cahaya muncul. Napasnya kencang, dan itu bisa ditebak oleh Ziyun. Lawan ke-11 sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya lawan ini tidak sejelas sebelumnya. Qin Yichen bergumam. Tapi meski begitu, dia masih sedikit ragu. Ketika ada 10 patung, itu adalah 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Kekuatan apa yang seharusnya menjadi patung terakhir? Dan kapan Ziyun akan menang beruntun? Mengaum. Di panggung cahaya, kekuatan abadi melonjak, pedang dirusak, dan Ziyun serta cahaya dan bayangan itu membunuh dengan ganas. Bang! Pada akhirnya, sebuah pedang menebas kepala cahaya dan bayangan itu, tapi ini adalah permainan sengit Ziyun. Sebelum cahaya menghilang, kedua kepalan tangan yang diringkas menjadi cakar juga dengan ganas berada di dada mantan. Ledakan. Ziyun mundur beberapa langkah, menggertakkan giginya dengan keras, dan menahan darah yang mengalir dari tenggorokannya. 11. Di luar panggung, mata Qin Yichen berkedip. Lawan sejauh ini sudah bisa melukai Ziyun. Ziyun, jangan simpan ramuanmu. Harus menjamin negaramu. Ziyun juga bergegas melakukannya. Di awal waktu 10 napas, dia masih bebas menggoda bos. Tapi sekarang, saya hanya merasa waktu 10 napas tidak terlalu cepat. Begitu dia diisi dengan eliksir, dia melihat kondensasi cahaya, dan lawan 12 muncul di tempat kejadian. Kembali. Ziyun berteriak dengan marah, menelan ramuan itu. Kedua sosok itu bertabrakan dan bertabrakan lagi. Xian Wei berguling. Aula besar itu sepertinya memiliki beberapa titik gemetar. Hong Lian berdiri di atas panggung. Dengan santai berkata, senang bisa meminum ramuan. Dan setelah 10 napas, ramuan itu tidak akan hilang. Tapi sekarang, obat mujarab anakmu masih bisa membantu orang bodoh itu. Dan membuat keadaannya sedikit meningkat. Tapi waktu setelah setiap kemenangan terlalu singkat, tunggu dan lihat. Hingga 10 atau 5 patung. Bahkan jika itu dengan obat mujarab, saya tidak dapat memulihkan. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Dan saat itu akan bergantung pada daya tahan Ziyun. 10-2, 10-3, 10-5 rasa hormat. Cahaya dan bayangan menghilang. Tetapi Ziyun gemetar dengan gigi macan tutul. Mengi dengan cepat, dan masih ada darah di bawah kakinya. Di mana sebelumnya dengan santai? Ini semakin buruk. Ziyun bergumam dan mengambil sebotol ramuan ke dalam mulutnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki ramuan itu, kondisinya akan menjadi lebih buruk. Selain itu, bahkan jika bos memberinya ramuan terbaik, kecepatan yang dapat dipulihkan agak terlalu tinggi untuk menutupi kerugian. 10-6 lawan muncul. Bang! Saya melihat cahaya dan bayangan mengembun. Meskipun itu adalah bentuk manusia, tetapi ditutupi dengan baju besi bersisik ungu tua, dan patung itu juga merupakan jiwa gelap dari penjara ungu. Ini kerabatku. Ziyun terkekeh. Namun, itu hanya keluarga yang sama. Aku tidak tahu apa keluarga Ziwei Hunshudai. Sekarang ini bukan keluargamu. Cahaya dan bayangan menatap Ziyun dengan dingin. Tiba-tiba, siluet itu tersentak, dan tinjunya berubah menjadi cakar yang tajam. Kecepatannya sangat cepat. Mata Qin Yichen berkedip. Tingkat kekuatan ini hanya selangkah lagi dari 9 puncak lapisan surgawi. Boom gelombang booming gelombang. Cahaya meledak, darah memercik. Dua sosok dapat digambarkan sebagai cara yang sengit. Saya tidak tahu berapa lama di masa lalu. Pedang surgawi yang menyebar menghancurkan baju besi bersisik ungu tua. Gigi macan tutul memotong jantung. Cahaya dan bayangan yang bengkok menghilang. Namun,
Saat ini, Ziyun sudah berlumuran darah dan dipenuhi bekas luka. Tangan Ziyun yang memegang gigi macan tutul sedikit gemetar. 10 napas sangat singkat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Penghormatan ke-17. 9 puncak lapisan surgawi. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Setelah Perang Dunia I, bahkan dengan gigi macan tutul menggerogoti tanah, Ziyun kesulitan berdiri, setengah berlutut, berlumuran darah, dan beberapa luka dengan cakar robek, memperlihatkan tulang. Rasa hormat ke-18 lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pertempuran ini, nafas Ziyun menjadi lemah, lumpuh, sulit untuk mengeluarkan eliksir. Tetapi tersenyum pahit, eliksir bos hanya bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Kebodohan ini telah mencapai batasnya. Hong Lian berbicara, Qin Yichen juga menontonnya. Dua lawan sebelumnya semuanya adalah 9 puncak lapisan surgawi. Di ranah, bisa dikatakan menghancurkan awan ungu. Beralih ke Golden Immortal 7 Heavenly Layer lainnya, apalagi mengalahkannya, hampir saja terbunuh dalam sekejap. Dalam 10 pertandingan Lian Chan, Ziyun hampir habis. Ziyun, turun. Mendengar suara bos, Ziyun menggelengkan kepalanya, menyeka wajahnya dengan darah. Tetapi tersenyum lagi. Bos, kamu terlalu meremehkanku. Qin Yichen menarik napas dingin. Dia tidak meremehkan Ziyun. Tapi kekuatan Ziyun, apakah mereka tidak tahu? Tapi saat Ziyun berdiri, suaranya lemah, dan dia bergumam pelan. Yah, seharusnya tidak layu. Salahkan Lu Xiaolu. Jika itu juga memiliki satu helai rumput, saya tidak akan begitu sengsara. Beralih ke normal. Lu Xiaolu telah melonjak untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini diam. Dan saya melihat Ziyun ditutupi dengan cahaya hijau yin-ying. Sepertinya dia sedang meremas rumput Cunyang Bao Zhao. Tetapi saat ini tidak ada yang pantas mendapatkan simpati. Setelah mengikuti Ziyun, Cunyang Bao Zhao tidak pernah berhenti. Pria bodoh ini baru saja membudidayakan daun Cunyang Bao Zhao Kao dan dimakan oleh Xiao Luer. Bahkan jika Cunyang Bao Zhao Kao memiliki sedikit energi, itu jauh dari menyembuhkan lukanya. Saat ini, wajah Hong Lian terlihat bermartabat, dan faktanya persis seperti yang dia katakan. Cahaya hijau redup hanya bertahan sebentar, lalu memudar, seolah-olah Ziyun tidak berani memeras terlalu banyak. Dan titik pemulihan ini, dibandingkan dengan cedera Ziyun, celahnya seperti surga.